ketika mulai talqin zikir itu suara angin begitu menderu, kencang sekali, ada angin ribut dan segala macam. Tapi proses talqin zikir mulai terus terjadi gitu. Jalan aja ya? Jalan aja. Kita selalu diingatkan oleh beliau, kosongkan hatimu, bersihkan hatimu, tidak ada lagi yang ada di dirimu selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada maksud-maksud lain dalam kegiatan safari dakwah kita ini. Fokuskan kepada Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TK News, apa kabar nih semuanya? Semoga pada sehat lahir batin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan, mendukung program-program dari TK News, termasuk program kita nih yang pagi hari ini. Apa? Podcast Tasawuf. Hari ini kita spesial karena kita mendatangkan ketua LDTKN Jakarta. Beliau adalah aktivis dakwah sejak tahun 2005. Oke, kita sapa langsung nih. Ini jadi grogi nih. Ini harus dilepas dulu kayaknya. Oke, baik Kang Ep ya. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke nih Sobat TK News nih, kita dengarkan percakapan kita nih. Karena kita akan mengulik tentang satu buah program terobosan dari TKN Jakarta. Yang ini tidak banyak dilakukan oleh daerah-daerah. Betul. Di Indonesia. Iya. Safari dakwah. Safari dakwah. Bener Ji? Betul. Oke. Ya. Sebelum kita masuk nih Ji ke safari dakwah, arti dakwah nih. Ya. Menurut ente apa nih Ji? Ya, dakwah. Nah, Kang Ep terima kasih banyak nih kesempatannya bisa diundang di acara ini. Siap. Podcast Tasawuf ya. Alhamdulillah terkait dengan safari dakwah. Jadi yang disafarikan adalah dakwahnya. Bukan baju safari. Iya. Gitu ya. Dakwah ya, dakwah dari kata da'a ya. Menyeru ya. Jadi kita ini punya keinginan untuk sama-sama bergerak dalam bidang dakwah ya. Kemudian dakwahnya wabil khusus kepada dakwah tarekat, dakwah tasawuf gitu. Jadi yang dimaksud safari dakwah itu, safari itu kan perjalanan. Keliling-keliling. Betul. Pusing-pusing, muter-muter. Itu kata orang Malaysia ya. Berpusing-pusing. Berarti dakwah yang dilakukan di situ bukan sekedar dakwah biasa. Betul. Tapi dakwah mengajak orang untuk bertarekat. Betul. Kalau boleh tahu nih Ji, dulu awal mula nih bisa tercetus ada program safari dakwah, kemudian melakukan penetrasi ke daerah-daerah itu gimana tuh Ji, latar belakangnya tuh Ji? Jadi latar belakangnya itu tidak bisa terlepas dari ikonnya. Ikonnya itu Bapak Kiai Haji Wafiuddin Sakam. Jadi beliau ini kan sejak berdakwah tuh sejak tahun 80-an dan sering berkeliling gitu. Sejak 94-95an itu beliau sudah hijrah ke tasawuf dan tarekat. Kemudian dipercaya oleh Pangersa Abah Anom, mursyid TKN Suryalaya, sebagai salah seorang wakil talqin di antara wakil talqin yang lainnya. Dan fokus beliau karena memang girohnya adalah dakwah dan sering keliling ke seluruh Nusantara, bahkan sampai ke negara tetangga, juga sampai ke Amerika dan Eropa. Lalu kemudian beliau bentuklah tim safari dakwah. Tim safari dakwah ini beliau bentuk sejak ketika mulai terjadi tsunami di Aceh. 2004. Akhir 2004. Akhir 2004 beliau bikin tim dai Suryalaya untuk Aceh. Dalam rangka mitigasi bencana alam itu. Dan itu berarti konteksnya bukan dakwah ya, tapi mitigasi bencana alam. Saat itu. Namun setelah itu kemudian terjadi hal-hal yang lain yang kaitannya sepertinya daerah-daerah perlu mendapatkan supply juga perlu mendapatkan pengkaderan, perlu mendapatkan tambahan wawasan dan segala macam. Berarti ada masukan juga nih. Iya. Pak Kiai, tolong dong daerah ini juga pengen dong didatangin, dikunjungin gitu. Itu. Kemudian di tengah-tengah pengkaderan itu tahun 2006 terjadi kalau nggak salah itu terjadi letusan Gunung Merapi di Jogja.
Tahun 2006 itu ketika kami saat itu sedang melakukan pelatihan di kawasan Sukabumi di dekat pesantren Az-Zainiyah Sukabumi. Jadi ada sebuah hotel di sana, kita orang-orang yang dikader oleh Kiai Wafi berkumpul di salah satu penginapan di dekat Az-Zainiyah itu, dan saat di sela-sela pelatihan itu terdengar kabar ada ada letusan Gunung Merapi di Jogja. Ada sebagian peserta yang keluarganya, kerabatnya yang terkena musibah itu juga. Nah setelah itu kemudian beliau lakukan tim, ya, membentuk tim untuk safari dakwah di Jogja. Lagi-lagi mitigasi bencana alam. Nih. Tadi pertama kan konteksnya mitigasi bencana alam. Berarti ngebentuk tim. Itu prosesnya cepat apa lama tuh? Atau memang kader yang sudah ada? Belum. Saat itu kita nyomot dari beberapa tempat. Nyomot dari Banten, dari Azenia, Sukabumi, ya gitu betul. Ya? Dari teman-teman kita di Surabaya, gitu. Jadi di Jakarta mereka dikumpulkan bagaimana cara memitigasi korban bencana. Oke, gitu. Gladi resik dulu, persiapan dulu apa yang mau kita lakukan. Enggak terlalu kayak gitu ya. Yang penting mereka siap bekerja di sana. Kemudian saat di sana itu kerjanya ngapain? Kerjanya adalah bersih-bersih, kerjanya adalah bantuin korban. Terutama kalau mereka yang sudah mati meninggal dunia itu diangkut gitu ya. Kemudian di kamp pengungsian mereka melakukan pembinaan mental dan spiritual. Jadi maksud dakwah itu dakwah luas ya. Betul. Dakwah kemanusiaan. Betul sekali. Nah, dari itulah kemudian di tengah-tengah mitigasi bencana alam itu kemudian kita bawa bantuan, bawa tim untuk pemulihan, pemulihan korban itu kan mental spiritual. Kemudian berarti ada talqin juga Ji? Oh iya, pastinya itu. Karena memang tujuannya adalah ke sana. Itu tujuannya ke sana. Sebab pada saat safari dakwah di Gunung Merapi, di kaki-kaki Gunung Merapi, saat masih terjadi letusan Gunung Merapi, beliau dan tim dengan berani itu menerobos lahar dingin. Enggak takut ini sih. Ya wallahu alam, artinya mereka serahkan kepada Allah. Ente kan masuk tim pada saat itu. Gimana tuh perasaan? Ya, ada pimpinan yang berani, kita ikut berani. Iya gitu kan. Gimana pemimpinnya gitu. Kalau pemimpin udah takut ke bawah, belakang ikut takut ya. Yang kedua tentunya backup dari guru mursyid kita gitu. Beliau kan sebelum berangkat itu selalu sowan kepada pangarsa Abah, mau semua sama tim dibawa. Iya, kadang-kadang sendiri, kadang-kadang dengan tim juga dibawa. Itu waktu pamit gitu sowan ke Abah tuh Abah ngasih pesan atau ngasih doa? Ada beberapa pesan tersirat, ada beberapa yang tidak tersirat gitu. Yang tersirat seperti mungkin ketika beliau akan mencari jalan tertentu gitu ya, menuju destinasi wisata, destinasi safari dakwah, kemudian ada tersirat bahwa harus melalui area ini, area ini gitu. Oh, sampai detail gitu sampai ya? Sampai detail itu. Ya, beberapa kali ada, beberapa kali juga tidak tersirat. Beberapa kali tidak hanya sekedar fisik, tetapi ada secara rohaniah, ya itu pengalaman masing-masing lah. Iya, mengalaminya dan nggak tahu nanti bisa diceritakan atau enggak nanti. Gak apa-apa Ji, kita bagi-bagi. Gitu. Jadi bagian dari Mangkobah ini kan. Iya. Terus selain itu dari Gunung Merapi itu beberapa teman yang menjadi tim itu ada yang memang sudah lama sudah dibentuk oleh kita, ada juga dari teman-teman yang ketika baru bergabung tapi ada girohnya untuk ikut membantu gitu ya. Seperti beberapa teman yang pada masih awal-awal dia ikut TKN Suralaya di Jakarta. Kemudian karena kita punya program seperti itu, mereka ikut gabung. Sebenarnya kalau dilihat dari tadi kan aktornya Pak Kiai. Kemudian tujuannya itu pada intinya sih dakwah tarekat. Walaupun dalam bentuknya itu ada yang bentuk kemanusiaan, sosial dan bantuan dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya orang-orang yang dipilih di dalam tim itu ada ininya nggak Ji? Ada nih bagian ini misalnya kita mau membentuk tim nih, tuh terdiri dari apa aja tuh Ji? Iya. Jadi sederhana sebenarnya
Yang pertama adalah mereka yang mau dulu. Yang mau, oke. Yang mau dulu dan memiliki waktu. Dari segi mental dan dari ini segi ya. Mental, itu terkadang ketika beliau akan berangkat, yang namanya beliau ini kan sering ada insight gitu ya, insight dari atas, dari langit, yang harus ke sana, telepon langsung, Dri, manggil saya kadang-kadang Dri, siap nggak berangkat? Saya sih siap saja kayak gitu kan. Siap saja. Pada saat itu memang kebetulan memang lagi belum terlalu banyak kegiatan dakwah kan, masih istilahnya masih ngekor sama beliau gitu. Antara tahun 2005 sampai tahun 2009 gitu ya. 5 tahun saya di drilling itu di dalam dunia dakwah, didampingi, di coach oleh beliau, learning by doing gitu. Jadi saya ingat waktu pertama kali Justru sambil terjun ya? Iya, trainingnya sambil terjun langsung ya? Teringat waktu pertama kali oleh beliau bikin tim safari dakwah itu ke Semarang itu. Saya, Ustadz Wafiudi, Ustadz Latif ya, sama Mas Idan waktu itu baru 3 orang timnya itu dibawa. Itu generasi awal tuh ya? Generasi awal. Baru dibawa ke Semarang itu di bulan Ramadan waktu itu. Tidak ada kendaraan, kita naik angkutan umum. Oke, ngecer itu ya. Jadi itu awal-awalnya itu sekitar tahun 2005-an itu. Lalu kemudian berkembang terus, berkembang. Tahun-tahun ke sini ketika beliau menjadi ketua Yayasan Serba Bakti Pontren Suryalaya Korwil DKI Jakarta, itu program safari dakwah dimasukkan ke dalam salah satu program di Yayasan Serba Bakti. Jadi awalnya sendirian aja mandiri. Benderanya Yayasan Aqobah Sejahtera gitu. Benderanya Yayasan Aqobah Sejahtera. Kemudian ketika beliau menjadi ketua Yayasan Serba Bakti dan saya menjadi sekretarisnya selama 2 periode itu menjadi program Yayasan Serba Bakti. Karenanya kemudian menjadi lebih leluasa untuk masuk ke kantong-kantong ikhwan-ikhwan TKN Suryalaya di daerah-daerah gitu. Jadi mulai dari Sabang ya sampai ke Merauke itu. Itu ada catatannya nggak tuh? Ada, ya? Alhamdulillah ada. Saya karena sekretaris artinya setiap kita berangkat dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pasca, bahkan sampai istilahnya kalau dalam dunia marketing itu after sales service purna penjualan itu ada catatannya. Si Anu punya spesialisasi apa, kemudian dakwahnya di mana dan sebagainya macamnya gitu. Jadi ada catatannya. Ada berapa tuh? Ada berapa destinasi? Itu saya ada satu folder khusus catatannya saya di laptop saya. Kemudian sejak tahun 2005 sampai terakhir tahun sebelum ada pandemi. Tahun 2020 awal. 2020 Maret 2020 itu sekitar 15 tahun ya, 15 tahun. Ya kurang lebih sekitar segitu. Tapi untuk pribadinya beliau Pak Kiai Wafi itu beliau sudah lama dakwah ya. Tapi adanya tim itu mulai benar-benar ada tim itu tahun 2005 gitu. Itulah kemudian menjadi cikal bakal adanya Radix Training Center ya. Dulunya namanya bukan Radix Training Center, ada Aqobah Training Center karena ngambil nama dari Yayasan Aqobah Sejahtera. Nah, ketika menjadi Yayasan Serba Bakti, menjadi program kita dan kita menjadi lebih leluasa masuk ke kantong-kantong TKN dan alhamdulillah itu diterima oleh ikhwan-ikhwan gitu karena mereka meskipun Pak Kiai Wafi bukan tinggal di Suryalaya, tapi mereka melihatnya sebagai wakil talqin. Artinya mereka menganggap bahwa ini adalah yang diutus oleh Abah Anom untuk masuk ke daerah-daerah. Melakukan pembinaan. Nah, tidak dilihat dari mana lembaganya, benderanya apa nih nggak dilihat? Tidak dilihat, tapi yang dilihat adalah beliau adalah wakil talqinnya Abah Anom dan punya kewajiban untuk mendakwahkan TKN, membina ikhwan, melestarikan amalia-amalia TKN Suryalaya dan mengamankannya. Gitu. Nah kemudian apa saja kemudian yang bisa kita lakukan di sana selain tadi kan sudah kita bilang ada mitigasi, kemudian ada
membantu mereka yang kena korban, kemudian juga memberikan pembinaan secara mental, tetapi juga kemudian kita bikin penambahan wawasan kepada mereka. Lalu kemudian kita bikin pembinaan kader-kader mubalignya supaya mereka nanti kalau sudah kita lepas, kan kita nggak mungkin dong tinggal di situ terus. Oh, jadi dari segi target itu ada target emang untuk khusus jamaah ikhwan, memperkuat. Ada juga memang khusus pembinaan untuk membentuk kader. Betul. Paling nggak 2 itu berarti ya? Yang sebenarnya paling awal itu adalah mengajak orang yang belum kenal tasawuf sebenarnya. Gitu. Jadi ada beberapa momen yang. Berarti nggak cuma di kantong TKN ya? Iya, ada beberapa tempat yang umum sama sekali tidak tahu tentang tasawuf dan tarekat, tentang TKN. Ada yang memang sudah menjadi ikhwan TKN gitu. Beberapa tempat yang mereka belum sama sekali bertasawuf dan bertarekat, mereka umum istilahnya begitu. Kita di daerah itu kita minta mereka untuk bikin gelaran tabligh akbar. Yang narasumbernya tabligh akbar. Betul, yang narasumbernya adalah Pak Kiai Wafi itu. Nah, belakangan kemudian kita lakukan itu yang sudah mendapatkan talqin zikir, kemudian kita bina melalui kursus tasawuf. Gitu. Kursus tasawuf yang kita adakan di Jakarta, kita kopas di daerah. Tapi nggak bisa full sebagaimana yang kita lakukan di Jakarta. Kenapa? Sebab di desa di daerah itu kebanyakan desa sibuk ya. Ya, sibuk di sawah. Di sawah kerja. Jadi kita harus atur waktu gitu. Jadi dikompres bener-bener tuh materi betul. Kalau di Jakarta itu bisa 2 hari atau 1 hari full, kalau di sana nggak bisa begitu, ya. Bisa 1 hari itu paling antara pukul 8 sampai dengan pukul 12 sampai zuhur. Sisanya mereka harus 4 aktivitas jam di sawah. dibagi 3 sesi kali bisa ya. Bisa jadi begitu. Kemudian ada yang mereka mau ngambilnya waktu siang, itu pada zuhur sampai dengan menjelang maghrib. Atau bahkan ada mereka yang hanya bisa malam saja. Jadi sifatnya cair, nggak kaku, harus begini sesuai dengan yang dilakukan di Jakarta gitu. Tapi intinya adalah mereka harus kita kasih pemahaman tentang tasawuf dan tarekat secara holistik, gitu, supaya mereka ngapain sih TKN, ngapain sih zikirnya geleng-geleng kepala dan segala macam. Nah, itu argumentasinya melalui pembinaan lewat program kursus tasawuf yang ada di dalam Safari Dakwah itu. Itu Kang EF. Ada lagi kemudian selain penambahan wawasan, kita kasih pembinaan kader gitu. Itu ini materinya khusus tuh ya? Materinya khusus. Gitu. Kalau tadi kan umum buat KT, kursus tasawuf. Kalau yang kader apa tuh? Yang kader itu namanya pelatihan mubalig. Pelatihan mubalig tasawuf. Beberapa tempat yang biasanya yang mendapatkan pelatihan mubalig tasawuf itu yang sudah kita kunjungi lebih dari 1 kali. Itu cara ngumpulinnya gimana Ji? Jadi gini, di tiap-tiap daerah itu yang memang sudah ada kader-kader yang mereka punya, itu mereka mengumpulkan para ustadz di sekitaran situ. Mereka ya tidak ustadz saja, kader-kader ustadz juga mereka kumpulkan. Lalu kemudian setelah kumpul antara 20 sampai 30 orang langsung kita bina melalui pelatihan mubalig tasawuf. Seperti jadi kita itu. Datang udah pesertanya udah siap gitu ya. Udah siap. Bukan kita yang ngeworo-woro gitu. Jadi ada tim lokal, panitia daerah yang mereka mengumpulkan para kader-kader itu. Ini kalau boleh tahu nih Ji, ini kan kader-kader ini sudah dibentuk mulai dari tahun 2005 sampai 2020. Ini jumlah, pernah ada catatan nggak tuh? Jumlah total yang pernah dikader? Ada. Jadi kita ini kan sejak menjadi Yayasan Akubah Sejahtera, kemudian beralih ke Yayasan Serba Bakti, itu kita bikin pelatihan mubalig yang khusus di Jakarta saja sudah sampai 8 angkatan. Jakarta 8 angkatan. Aja 8 angkatan. Satu angkatannya kira-kira? Satu angkatan antara 20 sampai 30 orang. Kalau gitu. 8 sekitar 160-an ya. Ya, kurang lebih seperti itu.
Saya sendiri adalah alumni yang angkatan pertama. Saya angkatan pertama, beberapa teman yang angkatan pertama ini kemudian sudah punya lapangan dakwah masing-masing. Yang angkatan kedua juga demikian, ya. Angkatan ketiga juga demikian. Yang menarik dulu yang angkatan ketiga itu mereka yang pulang dari tim dai Suryalaya Aceh. Itu kita lakukan pembinaan antara 2005 sampai 2006 gitu. Yeah. Dan itu kemudian menyebar ke berbagai daerah. Itu ada pengalaman gak sih waktu safari dakwahnya? Safari dakwahnya banyak sih pengalamannya ya. Yeah. Maksudnya yang apa ya, yang berkesan lah. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan atau yang paling mistis. Suka kalau yang mistis-mistis ya, Kang Eep. Jadi gini Kang, yang paling mengesankan adalah ketika tim safari dakwah itu sudah mulai bergerak di lokasi itu. Biasanya ada momen-momen tertentu yang kayak telur netes gitu. Telur netes. Kayak telur netes. Artinya apa? Jadi telur itu kan dierami oleh induknya. Iya. Satu saat pada suhu tertentu, pada momen-momen tertentu dia menetas. Iya, gitu. Udah waktunya netes tuh. Udah waktunya netes. Netes deh. Nah, pada saat safari dakwah tuh pun demikian. Jadi kita yang terlibat di dalamnya selalu menanti netesnya apa nih, momen apa netesnya. Yang dimaksud netes itu apa tadi? Ya, pengalaman spiritualnya. Aduh, belum paham nih. Ya, belum paham ya. Jadi gini, salah satu contoh adalah ketika kita safari dakwah ke kawasan Jawa Tengah. Ya, ke kawasan Jawa Tengah. Khususnya di daerah Purbalingga saat itu. Purbalingga. Jadi itu tempat memang sih sudah ada Ikhwan TKN. Di sebuah pesantren namanya Pondok Pesantren Al-Mujahadah Purbalingga. Yang mendirikan dan mengasuh pesantren itu sebenarnya itu pesantren warisan dari nenek moyang mereka. Yang pemimpinnya itu tarekatnya adalah Naksabandiyah Khalidiyah itu. Tapi para tetuanya ini sudah meninggal. Nah, lalu yang mengasuh pondok pesantren ini menantunya. Itu. Menantunya ini adalah seorang polisi di kawasan Purbalingga gitu. Kemudian datang kita karena mereka mengundang. Datang kita, masih banyak yang belum TKN dan itu adalah tadinya markasnya Naksabandiyah gitu. Tapi sudah jarang pengamalnya karena tetuanya sudah meninggal. Tidak ada pelestarian. Nggak ada pengkaderan kali. Betul, nggak ada pengkaderan. Nah, datanglah kita ya dengan membawa nama Pangersa Abah Anom Pondok Pesantren Suryalaya karena beliau juga adalah wakil talqin Pangersa Abah Anom. Pada saat mulai dilakukan talqin dzikir, jamaah itu udah banyak. Itu di masjid Allah, di masjid itu alam itu merespon. Alam merespon. Allahu a'lam. Seperti apa saya melihatnya begini. Alam merespon itu ketika mulai talqin dzikir itu suara angin begitu menderu, kencang sekali, ada angin ribut dan segala macam. Tapi proses talqin dzikir mulai terus terjadi gitu. Jalan aja gitu. Ini sesuatu yang di tempat lain tidak kita temukan gitu. Kebetulan atau tidak kebetulan Allahu a'lam, hanya Allah yang lebih tahu. Yang jelas adalah sebelum kita melakukan safari dakwah itu kita biasanya sowan dulu ke para tetua, para sesepuh, kemudian baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ziarah juga. Ziarah. Jadi kalau misalkan masih hidup, kita kan kula nuwun. Kalau misalkan mereka sudah meninggal dunia, kita ziarahi. Gitu. Adab seperti itu, ada adabnya. Contoh kasus yang lain adalah ketika kita safari dakwah ke kawasan Wonosobo. Ya, Wonosobo. Di Wonosobo itu kan ada pondok pesantren yang tua sekali. Itu pengasuhnya merupakan salah satu keturunan pengawal Pangeran Diponegoro dulu. Tua banget tua. Lalu kemudian kita sowan kepada beliau, sowan ke para sesepuh yang sudah wafat melalui ziarah kepada mereka. Kemudian netesnya itu pada saat kita
menjumpai salah seorang masyarakat sih bilang itu mereka adalah wali abdal ya. Wali abdal yang di kawasan dataran tinggi Dieng gitu. Dia bertapa sudah sekian lama di pinggiran pasar di dataran tinggi Dieng. Itu kita jumpai. Tapi ketemu ya? Ketemu beliau. Wallahu alam, komunikasi antara guru kita Kiai Haji Wafiuddin dengan beliau seperti apa? Beliau tidak pernah menceritakan, tapi kita menangkap sinyal-sinyal tertentu gitu. Sinyal tertentu. Dan itu nggak bisa kita komunikasikan lah ya, sinyal-sinyal tertentu. Siap. Dan beberapa kasus. Pernah ada yang jahil nggak sih, Ji? Dakwah ke daerah kan mungkin ada orang iseng yang apa? Iseng sepanjang saya mendampingi beliau Pak Kiai Wafiuddin itu tidak pernah terjadi ya. Alhamdulillah lempeng-lempeng aja. Lempeng aja. Tapi nggak tahu sisi beliau ya. Sisi beliau saya nggak tahu. Tapi di sepanjang ini saya nggak pernah mengalami hal seperti itu. Tapi insya Allah restu dari Pangersa Abah ketika kita melakukan safari dakwah itu. Insya Allah tetap ada gitu, tetap ada. Salah satu contoh adalah, ceritain gak nih? Oh iya dong, nungguin dari tadi. Ketika kita safari dakwah ke kawasan Kalimantan Selatan, Banjarmasin, ya, ke Banjarmasin. Itu saat itu baru pergantian pengurus pusat. Dipegang oleh Marsikal Mahpudin Taka. Oke. Dan Pak Kiai Wafi bergerak ke sana itu tidak sendirian. Beliau mengajak Pangersa Ajengan Jejen waktu itu masih hidup gitu. Jadi para petinggi pusat Suryalaya itu diajak untuk hadir di Kalimantan Selatan. Di sana kita berjumpa dengan Ibu Badriah, istri almarhum Wakil Takin Profesor Jurkani Yahya. Kemudian ketemu dengan Ketua Yayasan Serba Bakti di sana, Pak Girliansah Basirindu. Itu saya ingat sekali. Selesai pekerjaan kita, safari dakwah di sana kita berikan program kursus tasawuf, kita berikan program pelatihan mubalik untuk kader-kader di sana. Selain memang pengalaman jasmaniah kita bisa menikmati makanan, situasi di sana, rekreasi, betul, menikmati makanan, udang galahnya Banjarmasin itu luar biasa. Tapi karena saya masih mengidap sedikit ada kolesterol tinggi, makan udang galah tuh puyeng-puyeng kepala gitu. Nah, sebelum kita berangkat pergi lagi ke Jakarta untuk pulang, kita kan ngobrol nih di lounge-nya bandara gitu ya. Ada Pak Ajengan Jejen, ada Pak Mahpudin Taka, ada Kiai Wafi. Saya pernah cerita sama Kiai Wafi sebelum berangkat, Pak, saya sebelum berangkat ini mimpi saya itu kita ada dalam sebuah mobil van begitu. Di sebelah kanan ada sopir, sebelah kiri sopir ada Pangersa Ajengan Dudun almarhum, putranya Pangersa Abah. Kemudian saya entah di mana tapi saya lihat Pangersa Abah itu ada di posisi bangku tengah. Di belakang di sebelahnya beliau Pak Kiai Wafiuddin. Di sebelah belakangnya di posisi yang ketiga ada Pangersa Haji Baban. Itu. Saya ceritakan itu sama beliau. Ketika di lounge itu Pak Kiai Wafi kemudian bilang sama saya. Berarti berlima tuh satu mobil ya. Allah, mungkin saya ada di belakangnya mungkin karena saya melihat itu. Iya, benar. Mungkin saya di paling belakang gitu kan. Nah, kata Pak Kiai, Dri ceritain lagi tuh sama Ajengan Jejen sama Pak Taka kejadian itu, mimpi kamu itu. Ya, ceritakanlah oleh saya kepada beliau-beliau. Alhamdulillah itu, masya Allah. Saya nggak tahu tanggapan beliau seperti apa. Pokoknya saya ceritain aja gitu. Itu diantara sekian banyak pengalaman yang saya bisa ceritakan. Yang kedua adalah ketika kalau yang safari dakwahnya Ajengan Jejen sama Pak Wafi ketika di Aceh itu sampai kemudian
Saya ingat dulu Pak Kiai Wafi pernah cerita kepada saya, mungkin juga kepada teman-teman yang lain, ketika beliau sowan untuk berangkat ke Aceh itu, beliau bilang kepada Abah untuk sowan ya, minta izin. Kata pengersa Abah, enggak kosong. Ya, ngomong gitu doang pengersa Abah, enggak kosong gitu. Pak Wafi bingung, apa nih enggak kosong nih gitu, maksudnya enggak kosong apa gitu. Lalu berangkatlah tim ke Aceh sama Ajeng Jejen. Kemudian pembinaan kami di camp pengungsian. Saat itu saya memang tidak ikut sebagai tim, tapi saya mensupport dari Jakarta, mensupport perlengkapan, mensupport tim dan segala macam dari Jakarta. Oh, jadi tim itu ada yang terjun ke lapangan, ada yang terjun ke lapangan, ada yang support di daerah, support di Jakarta. Termasuk support media juga ya? Support media saat itu belum terlalu. Belum terlalu karena saat itu tahun-tahun 2005-2006 masih handphone tuh masih belum smartphone, ya. Baru-baru smartphone tuh sekitar 2008-2009 melalui BlackBerry itu ya. Nggak apa-apa nih kan merek. Nggak apa-apa. Gitu ya. Ada smartphone tahun-tahun kebelakangan gitu. Jadi maksud nggak kosong itu apa masih dalam pertanyaan gitu. Beliau berdua harus menyeberangi sebuah pulau ya di Aceh itu untuk menjemput salah seorang tokoh yang di sana. Tokoh di sana itu merupakan tokoh dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Itu. Kalau nggak salah namanya Tuan Muda Hasan kalau nggak salah namanya itu. Masih muda berarti? Udah tua. Oh, namanya doang. Tuan Muda. Tuan Muda. Itu beliau ketika ketika didatangi oleh Pak Kiai Wafiuddin oleh Ajengan Jejen, seakan-akan didatangi oleh gurunya. Itu gurunya beliau itu kalau nggak salah Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin gitu. Nah, wallahu a'lam, karena proses perjalanan dari tempat itu ke tempat dia itu kan harus menyeberangi lautan itu. Naik kapal berarti itu? Ya, naik sekoci. Bukan kapal lagi, naik sekoci. Jadi Ajengan Jejen, Pak Wafi dan beberapa teman itu naik sekoci sampai beliau ceritakan bahwa sekocinya itu karena dihajar ombak tinggi kemudian terbalik. Gitu. Kebalik. Nah, nanti kalau mengenai pengalaman itu silakan tanya langsung kepada sumbernya ya. Supaya lebih enak nyeritainnya karena saya nggak mengalaminya langsung. Itu. Tapi sepulang dari sana dan Tuanku Muda Hasan itu kemudian ditalkin. Kemudian ada salah seorang tokoh muda di kawasan Lamno itu dibawa kemudian ke Suryalaya itu untuk diperkenalkan kepada pengersa Abah Anom. Dan dalam waktu singkat setelah bertemu pengersa Abah Anom, itu Tuanku Hasan Muda itu langsung diangkat jadi wakil talkin. Itu langsung diangkat jadi wakil talkin, padahal dia adalah Khalifah Naqsabandiyah Khalidiyah. Baru ketemu itu. Ketemu oleh pengersa Abah Anom. Ya, dengan pengersa Abah Anom. Nah, belakangan kemudian saya dengar cerita bahwa pengersa Abah Anom itu sebelum datangnya Tuanku Hasan Muda itu ke Pondok Pesantren Suryalaya, itu gurunya sudah sowan duluan, sudah mendatangi pengersa Abah Anom duluan secara ruhiyah, secara barzakhi. Dan pengersa Abah Anom menyatakan bahwa beliau itu sangat senang dengan kedatangan Syekh Jalaluddin, dan Syekh Jalaluddin kemudian menitipkan muridnya kepada pengersa Abah Anom. Ya Allah. Jadi bisa jadi itu adalah proses penyerahan penyerahan murid dari mursyid sebelumnya Tuanku Hasan Muda Syekh Jalaluddin kepada beliau pengersa Abah Anom. Akhirnya pengersa Abah Anom kemudian mengangkat beliau sebagai wakil talkin Aceh. Nggak lama beliau diangkat, yang muda ini ya, dia beliau adalah salah seorang dosen di Universitas Islam Araniri Aceh. Itu ternyata diangkat juga jadi wakil talkin, padahal baru talkin beberapa hari di Aceh gitu ya. Kemudian diangkat jadi wakil talkin. Ini kan menegasikan semua proses perjalanan tasawuf dan tarekat
sebelum-sebelumnya yang dialami oleh murid-murid sebelumnya gitu kan. Ada yang harus melakukan riadoh ini, riadoh itu, riadoh ini, riadoh itu gitu ya. Wewenang itu mursyid. Karena wewenang kemursidan gitu. Karena ada siratan ruhaniyah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mengangkat beliau berdua menjadi wakil talqin, bahkan baru saja mendapatkan talqin zikir dari pengarsa Abah Anom melalui para wakil talqinnya. Dalam hal ini melalui Ajeng Ajejen dan Pak Kiai Wafiuddin. Akhirnya terungkap bahwa enggak kosong itu maksudnya ke situ. Enggak kosong itu artinya di muridnya Abah Anom itu kan banyak di berbagai daerah. Termasuk di negeri Aceh, di Darussalam, di Nagru Aceh Darussalam itu ada. Ada loh. Iya. Okay. Maksudnya gitu. Nah, itu buah daripada safari dakwah ya yang dilakukan oleh beliau Pak Kiai Wafiuddin dan Ajeng Ajejen bersama tim gitu. Nah, itu salah satu contoh saja pengalaman ruhani yang saya bilang tadi, telur netes gitu. Jadi ada sesuatu yang secara ruhaniyah yang kita dapatkan yang luar biasa gitu pengalamannya. Ketika kita di Merauke, ketika kita di Merauke, ini menarik. Di Merauke itu kita nggak tahu sebenarnya apakah ada Ikhwan TKN di Merauke. Terus ke Merauke gimana tuh? Nah, jadi ceritanya gini. Ada salah satu alumni kegiatan Holwat, program Holwat 40 hari. Dipanggilnya Mas Agung. Mas Agung. Namanya Mas Agung Pramono. Ya, tapi itu nama keren ya. Nama aslinya Ustadz Nurholis. Jauh amat ya. Dia orang Purbalingga ya, orang Purbalingga yang beliau ngajar itu di Al Mujahadah yang saya ceritakan sebelumnya itu. Terus karena ada pamannya di Merauke, dia itu transmigran ya. Dan dipanggillah Ustadz Agung ini atau Ustadz Nurholis ini ke sana untuk melakukan dakwah lah ya, ngajar Al-Quran, ngajar yang dia bisa lah di salah satu majelis taklim atau salah satu pondok di kawasan Merauke sana. Nah, karena dia adalah kader kita, kesana lah berangkat. Diundanglah beliau ke Wafi dan tim ke sana. Berangkatlah kami ke Merauke. Di Merauke itu kita melakukan pembinaan di pondok pesantren tempat dia ngajar. Lakukanlah talqin zikir, lakukan talqin zikir. Kemudian ada salah seorang link daripada pondok pesantren itu di kawasan transmigran minta dihadiri juga. Akhirnya kita ke sana, datang tablik akbar di sana karena masih umum kan tablik akbar. Ngobrol dengan panitia, ternyata salah satu panitianya adalah sudah mendapatkan talqin zikir dari Abah sudah lama banget. Asalnya dari kawasan kawasan Gresik pokoknya dari wilayah timur Indonesia, tapi yang jajarannya dengan jajarannya dari Nusa Tenggara Barat, dari Bima ya, dari Bima dia sudah mendapatkan talqin zikir dari Abah, cuma transmigran, kosong, dia nggak punya temen di sana rupanya diarahkan ke sana untuk mendampingi dia supaya banyak lagi orang yang mengamalkan TKN. Jadi di daerah yang semangatnya udah redup, datang safari dakwah kencang lagi, kuat lagi. Kemudian yang menarik lagi ketika kita safari dakwah ke kawasan utara ya, di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu kan semua pulau udah dijelajah ya. Alhamdulillah. Jadi di Sulawesi Utara kan itu muslimnya sedikit ya. Muslimnya minoritas. Sedikit. Di kota Manadonya sendiri saya mungkin nggak berhak menceritakan berapa statistiknya mereka itu, tapi 50-50 lah kurang lebih begitu. Nah, kita itu diundang oleh salah seorang Ikhwan TKN di kawasan Kota Mobagu. Kota Mobagu itu 3 jam perjalanan dari Manado. Ya, kalau jalannya normal gitu ya. Mobil jalan darat gitu. Tidak ada pesawat ke sana. Nama dulunya bukan Kota Mobagu, nama dulunya ada Bolaang Mongondo ya, Bolaang Mongondo. Itu di Kota Mobagu itu muslimnya banyak. Dan yang mengundang kita itu dulunya dia punya seorang ayah yang ayahnya ini sakit
dan kemudian karena sakit dalam paru-paru dibawalah ke Sukabumi, dirawat di Sukabumi. Di Sukabumi anak ini ikhwan kita ini sering selain mendampingi ayahnya perawatan, dia cari-cari ulama-ulama di kawasan Sukabumi. Seneng sowan gitu. Seneng sowan. Sampailah kemudian ketemu dengan pengersa dengan Jejen, pengersa Uwa. Talqin zikir dia di sana, pengersa Uwa dirinya dan salah satu asistennya gitu ditalqin di sana. Kemudian singkat cerita ayahnya itu meninggal dunia di Sukabumi, ya. Meninggal karena penyakitnya, tidak bisa tertolong lagi. Kemudian dibawa pulanglah ke kampung halamannya ke Kota Mobagu. Prosesnya kita nggak ceritakan. Nah, mengamalkannya sendirian di sana dia, mengamalkan TKN, nggak punya teman. Dalam setiap malam dia berdoa kepada Allah pengen punya teman untuk ngamalin zikir dan segala macam. Dan ada sedikit dana, kemudian dia menghubungi pengersa Uwa. Pengersa Uwa sudah berjanji untuk mengiyakan datang ke sana, tapi qadarullah Allah Subhanahu wa taala memiliki takdir yang lain, beliau wafat lebih awal. 2015. Kemudian siapa nih? Akhirnya beliau menghubungi Kiai Wafi, gitu, menghubungi Kiai Wafi dan kemudian bentuklah karena tim Safari Dakwah itu sudah solid ya, tinggal ngomong aja gitu. Bikin perencanaan Safari Dakwah ke Sulawesi Utara, siap, kita bikin perencanaannya, lalu kita terbang ke sana. Di sana pun akhirnya karena masih banyak yang belum mendapatkan talqin zikir, kita bikin tablik akbar aja. Bikin tablik akbar ke beberapa tempat, kemudian setelah tablik talqin zikir, setelah tablik talqin zikir, setelah tablik talqin zikir, akhirnya kan makin banyak tuh. Nah, ketika sudah mulai talqin zikir, besokannya pagi-pagi sampai siang kita bikin kegiatan kursus tasawuf. Yang sudah dapat talqin zikir kita kursus tasawufkan gitu. Akhirnya kan mendapatkan wawasan. Tahun-tahun berikutnya makin banyak lagi. Alhamdulillah sekarang pengamal TKN Suryalaya di Kota Mobagu makin marak, makin banyak. Pusatnya di Masjid Atira. Dan tokohnya adalah Kang Haji Alfian. Kang Haji Alfian. Di sana itu sekarang sudah ada salah seorang alumni Az-Zainiyah yang ditanam di sana untuk melakukan pembinaan ikhwan di Kota Mobagu. Plus Haji Alfian ini dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuh? Istrinya ustadzah dari Az-Zainiyah. Alhamdulillah. Jadi pembinaan, betul, pembinaan di sisi ikhwannya ada dari ustadz yang memang sudah untuk akhwatnya ada akhwatnya ada. Karena bisa dibilang memang ustadzah di kalangan TK ini masih banyak ya, gitu. Jadi seperti itu. Wah, kalau ngomong ceritanya banyak lagi Kang Eep. Ini kalau boleh tahu nih, ini kan proses Safari Dakwah ini kan pasti butuh dana. Perlu ya dana. Iya. Betul sekali. Ini nggak terlepas dari supportnya dari mana nih? Betul. Jadi beliau ini guru kita ya, Kiai Haji Wafiuddin, luar biasa, murah hati, dermawan ya. Beliau ini nggak tanggung-tanggung kalau udah urusan tentang dakwah. Kalau bisa keluar, kalau ada dana dari pihak lain, kita pakai dana dari pihak lain. Kalau nggak ada sama sekali, ya beliau kocek pribadi. Kocek pribadi, rogoh kantongnya dalam banget tuh, ngerogohnya juga. Jadi awal-awal itu kita disupport oleh beliau, ya, dana pribadi beliau. Wallahu a'lam, mungkin juga beliau punya link dana dari beberapa jamaahnya, gitu. Untuk program Safari Dakwah ini tujuannya adalah tiada lain, semakin banyak lagi ikhwan-ikhwan TKN, semakin banyak lagi orang yang berzikir. Kenapa? Karena zikir itu sangat penting ya, sangat penting karena itu menjadi pembuka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya hidayah saja, bahkan pengampunan dari Allah, maghfirah, bahkan juga mendapatkan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa kesempatan kita selalu diingatkan oleh beliau, kosongkan hatimu, bersihkan hatimu, tidak ada lagi yang ada di dirimu selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada
maksud-maksud lain dalam kegiatan safari dakwah. La ilaha illallah. Allah saja. Itu. Nah, awalnya begitu. Jadi oleh beliau disupport dari link-link dana daripada jamaah-jamaah beliau gitu kan. Beliau kalau dakwah itu kan tidak hanya di kalangan TKN ya, ada juga di kalangan umum. Kalau di Jakarta beliau dakwah itu kan di perkantoran, biasanya kan memang mereka memberikan transport tidak sedikit gitu. Jadi dana-dana itu diputar. Jadi istilahnya saling silang. Kemudian ketika sudah menjadi program Yayasan Serba Bakti, Korwil DKI Jakarta, awalan kemudian dana-dana beliau itu kan ditaruh di Yayasan Aqobah Sejahtera untuk program dakwah, kemudian mensupport kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan TKN dari Yayasan Aqobah Sejahtera yang beliau miliki. Dan belakangan kemudian karena Yayasan Serba Bakti Pontren Suryalaya sudah ada sedikit dana, beberapa kali safari dakwah sudah bisa kita danai dari kas Yayasan Serba Bakti itu. Jadi itu kayaknya wah gitu kan. Sampai kemudian Pak Kiai Wafiuddin bikin apa ya? Beli elf. Beli elf, ya? Iya beli elf tahun berapa waktu itu? Tahun 2009. Itu khusus buat kendaraan khusus perang. Safari dakwah, kendaraan perang. Itu dana beliau pribadi. Kemudian elfnya itu dikasih stiker, dikasih stiker untuk kegiatan safari dakwah. Itu ditulis Yayasan Serba Bakti Pontren Suryalaya Korwil DKI Jakarta. Ada gambar Abah Anom, ya, ada captionnya gitu. Dan saya ingat waktu itu yang sangat fokus untuk urusan bagaimana dana supaya ada itu teman kita Mas Idan, redaktur TKN News. Itu beliau support, bahkan ada kolaborasi dengan beberapa lembaga yang khusus untuk kegiatan dakwah. Dana CSR, ya, Corporate Social Responsibility. Kita undang kontribusi mereka dari beberapa lembaga, diantaranya boleh sebut nama nggak nih? Boleh. Nggak usah deh. Salah satu bank swasta, salah satu bank jenisnya syariah aja. ya. Jangan mereknya, jenisnya aja. Salah satu bank syariah nasional di Indonesia itu. Karena beliau seringkali berdakwah di kawasan kantor salah satu bank syariah itu. Jadi ada kolaborasi dana CSR-nya kita salurkan melalui program safari dakwah ke berbagai daerah. Di safari dakwah ini bukan cuma dibutuhkan sama ikhwan di daerah, tapi juga bisa merekatkan ini ya, semakin memperkuat. Betul sekali. Nah, bicara tentang dampak nih, Ji. Apa nih dampak yang sudah bisa dirasakan oleh ikhwan melalui program safari dakwah nih? Kita yang paling awal adalah saling kenal akhirnya. Oke. Dengan ikhwan-ikhwan di daerah, saling kenal. Seperti di Pangandaran kita kenal dengan Ibu Teti, Ibu Hajah Teti. Wah, itu wanita yang luar biasa itu. Kenapa tuh, Ji? Kenapa? Karena sendirian, tidak punya suami, tapi aktivis dakwah TKN Suryalayanya luar biasa itu. Dia bisa ngumpulin orang banyak, ya. Kemudian salah satu tempat kumpulnya Ikhwan Pangandaran itu di majelis, itu di masjid beliau, namanya Masjid Al Ikhwan. Peninggalan bapaknya itu. Itu kita safari dakwah terfokus di situ, di Pangandaran itu. Kita bikin khusus tasawuf di situ, pelatihan mubalik tasawuf di situ, pelatihan manajemen organisasi di situ itu. Dan kemudian makin marak di sana. Lalu kemudian dampak yang terjadi adalah kita memperkuat soliditas ikhwan di berbagai daerah. Soliditas ya. Sebelum kita datang itu masih tercerai-berai ikhwan itu. Ketika kita sering kunjungi ikhwan-ikhwan di daerah tertentu, ya, seperti di Jawa Tengah, kita sering datangi kawasan Pondok Pesantren Al Mujahadah, kita sering datangi kawasan Purwokerto, Banyumas, kita sering datangi Tegal, gitu ya, kita sering datangi kawasan Semarang, kawasan Pati dan segala macam. Alhamdulillah, melalui kehadiran tim safari dakwah di sana, melalui program khusus tasawuf, pelatihan mubalik, pelatihan manajemen organisasi, mereka semakin kompak gitu di Jawa Tengah. Pernah kita ke kawasan Tuntang. Tuntang itu sebuah tempat yang dulunya adalah
seperti kuil dulunya, tapi banyak ditinggalkan oleh jamaahnya, kemudian dibeli oleh salah seorang ikhwan, kemudian menjadi pusat majelis zikir di sana, kawasan Tuntang itu, ya. Itu menjadi salah satu tempat berinteraksinya ikhwan-ikhwan TKN di Jawa Tengah. Lalu di kawasan Boja, kemudian juga di kawasan Salatiga. Itu tadinya pesantren bukan pesantren tarekat, tapi setelah datang tim, ya Pak Kiai Waifuddin dan tim dari Semarang, Jawa Tengah, itu kemudian menjadi pondok pesantren tarekat juga di sana. Itu pesantrennya Mas Anis tuh. Iya. Itu. Oke. Jadi kemudian lanjut ya. Kemudian di Jawa Tengah, di Jogja. Demikian juga. Jadi sering tim Safari Dakwah itu berkunjung ke sana, bersilaturahim ke sana, melakukan pembinaan. Alhamdulillah sekarang teman-teman di Jogja mulai tumbuh lagi semangat lagi dalam berorganisasi, seperti dalam Yayasan Serba Bakti Pontren Suryalaya dan lembaga dakwahnya di sana gitu. Masih banyak tempat yang lain lagi. Tadi saya ceritakan di kawasan Kota Mobagu, kemudian di kawasan, bahkan pernah ke kawasan Sorong, Papua. Kawasan Sorong. Ada juga Ikhwan TKN. Ada. Alhamdulillah itu. Jadi di seluruh Indonesia ini hampir seluruh pelosok tuh ada Ikhwan. Ada, Alhamdulillah. Sampai kita ke Singkawang. Singkawang dan kemudian mampir ke Sambas. Sambas itu tempat kelahirannya guru kita Syekh Ahmad Thotib, Syekh Ahmad Thotib Asambas. Di sana juga ada tarekat. Akhirnya kita kemudian menjadi kenal tuh, ada tarekat Sambasiyah. Tarekat Sambasiyah itu tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, tapi mereka menamakannya sebagai Sambasi TKN Asambasi gitu ya. Ada jalurnya juga. Mungkin dari mursyid yang bukan dari 3 yang terkenal di Indonesia. Yang terkenal kan Syekh Abdul Karim, Syekh Tolha sama Syekh Ahmad Hasbu. Kemudian di beberapa tempat yang lain dampaknya lain adalah secara ekonomi, ya, dampak secara ekonomi. Ada. Ketika kita datang ke tempat tertentu, itu ikhwan-ikhwan kita ada yang punya usaha. Ada yang sudah usaha, gitu betul. Ya? Iya, benar-benar. Akhirnya menjadi simpul. Itulah kemudian menjadi latar belakang berdirinya Koperasi Nasuha atau BMT Nasuha, Wahana Sufi Pengusaha. Kenapa Wahana Sufi Pengusaha kita mengambil nama itu? Karena itu menjadi wahana ikhwan-ikhwan TKN yang memang adalah pengusaha. Jadi ada wadahnya. Betul. Kita datang ke Bali, ya, di Denpasar itu ikhwan-ikhwan kita kebanyakan pedagang. Pedagang migran istilahnya begitu. Dari mereka dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur gitu. Mereka datang ke Bali menjadi saudagar, ya, menjadi pedagang. Kemudian ada juga yang dari Singaraja gitu ya, bukan penduduk asli Bali gitu. Ber-TKN. Karena mereka saling menjadi pengusaha, akhirnya kami perkenalkan itu. Kayak kami perkenalkan usaha mereka yang di Denpasar ya dengan pengusaha-pengusaha yang di Jakarta gitu ya. Kita sambungin. Kemudian ketika kita ke Palembang, ke kawasan Banyu Asin, ada salah seorang pengusaha kuliner di sana, ya, Pak Haji Imron. Ketika itu dia juga minta tim kita untuk safari dakwah ke sana, sampai ke Jambi, ya, dan segala macam itu. Alhamdulillah. Jadi dampak kan secara ekonomi udah safari dakwah kan sempat off. Ya. Ini kalau misalkan nanti ikhwan dengar, kemudian pengen juga dong daerahnya mendapatkan kunjungan tim safari dakwah tuh gimana tuh? Ya, kita respon. Kita bikin. Kita rencanakan. Mereka kalau memang ingin bisa hubungi ke siapa tuh? Menghubungi ke saya bisa. Nomornya Lembaga Dakwah TKN Suryalaya, Provinsi DKI Jakarta, Andri Ramadian, 0812-967-9534. Diulangi lagi, Ji. Ya, 0812-967-9534. Oke, gitu. Jadi buat teman-teman ikhwan nih yang pengen daerahnya membutuhkan tim safari dakwah untuk memperkuat ketekienan dan soliditas itu, bisa menghubungi Kang Haji Handri ini. Bisa menghubungi saya, insyaallah. Ya. Jadi mudah-mudahan ya program ini semakin berlanjut. Amin.
Karena emang dibutuhin banget ya. Betul, sangat dibutuhkan. Pandemi COVID-19 ini cepat selesai, cepat usai. Kita bisa kembali lagi untuk beraktivitas. Kemudian ikhwan-ikhwan TKN Suryalaya di daerah-daerah yang sekarang mereka bukan hanya sangat membutuhkan ya. Kenapa? Karena memang wakil talqin Pangersa Abah Anom ini semakin berkurang jumlahnya. Belum lama kan Tun Sakaran, belum nggak sampai seminggu itu. Ya, Datu Muhammad Juki juga beliau meninggal dunia. Itu tokoh-tokoh yang luar biasa itu di Malaysia gitu. Ya, yang di Jakarta, yang di Indonesia itu Kiai Haji Nur Muhammad Soeharto kan. Gitu. Jadi daerah itu sangat menantikan kedatangan tim dakwah ya. Saya sih berharap ya program ini juga dimunculkan oleh pusat, oleh Suryalaya Pusat. Kita kolaborasi lah ya. Kita punya pengalamannya. Kemudian kalau pusat mau bikin ya, kita bisa bekerja sama. Itu ada simpul-simpul yang memang harus dikunjungi karena permasalahan di daerah itu sangat kompleks. Ya, sangat kompleks. Seperti di Sumatera Utara saat ini lagi ada problem ya, harus ada tim dari pusat untuk bisa membantu menengahi dan segala macam. Jadi karena tim TKN Jakarta ini sudah berpengalaman belasan tahun, jadi udah punya pemetaannya Ji ya? Iya, ada pemetaan ikhwan-ikhwan di daerah-daerah gitu. Mimpi saya sih sebenarnya tidak hanya khusus di Indonesia, tapi sampai ke mancanegara, sampai ke internasional gitu. Beberapa waktu yang lalu kita bikin program, kader-kader kita itu melalui kerjasama dengan berbagai lembaga, dengan ormas yang memang idenya dikeluarkan oleh Kiai Wafiuddin, karena beliau juga adalah petinggi di berbagai ormas, gitu, seperti pernah menjabat di LD PBNU, hari ini di KPK MUI, gitu ya. Jadi channel-channel itu kita aktifkan, lalu kita jadikan sebagai tim untuk program-program safari dakwah di mancanegara. Kenapa begitu? Kalau nggak salah pernah kita bikin tim dai ya, instruktur nasional ya, apa namanya tuh? Dai instruktur nasional. Instruktur nasional itu kan kerjasama Kiai Wafi dengan berbagai ormas yang beliau ada di dalamnya gitu ya. Dari beberapa tim itu Din dan Tidim ya. Ada Tidim juga ya. Ada Tidim juga. Tidim juga itu sudah ada di antara mereka yang kemudian dikirim ke luar negeri kan. Meskipun itu adalah kerjasama antara TKN dengan beberapa ormas yang Pak Kiai Wafi ada di dalamnya. Dan insya Allah lah ya, tim kita yang ada di luar negeri pun, kader-kader kita di Mesir banyak anak muda nih, banyak anak muda, kader potensial di Mesir ini. Jadi teman-teman di Mesir ya siap-siap nih ya. Untuk nanti kalau udah lulus, kalau bisa sudah mulai melakukan pemetaan di kawasan Mesir mana yang TKN bisa masuk. Gitu ya. Atau tidak hanya di Mesir, atau di kampung daerahnya masing-masing juga. Boleh seperti itu ya. Atau yang di Suriname kan pernah datang juga tuh Pak Kiai Wafi ke kawasan Suriname, dan salah satu teman kita, dai kita ada juga yang di Suriname. Ustadz Saipullah ya namanya ya, dari Demak ya. Iya, Ustadz Ismail juga ke sana Ismail juga. Ya. 2 orang tuh. Jadi kader kita tuh. Melalui kader-kader itu kita berharap TKN itu semakin mendunia. Itu. Yang di Jeddah sudah ada. Sudah ada meskipun memang awalnya tidak melalui Kiai Wafi. Itu di Jeddah itu melalui Pangersa UA dengan Jejen itu. Tapi kalau kita semua berkolaborasi, insya Allah. Jadi intinya persiapkan kader. Betul. Sebaik mungkin, sebanyak mungkin, kolaborasi, sinergi, dan kita perjuangkan, amalkan, amankan, lestarikan. Terima kasih Kang Haji Handrian. Sama-sama. Ketua TKN Jakarta. Kang EF. Mudah-mudahan bermanfaat. Sobat TKN News, terima kasih nih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa
download aplikasi TKN TKN News. News. Untuk di mana tuh uploadnya tuh? Melalui download. apa? Melalui Play Store. Play Store. Baru Play Store ya? Baru Play Store. iOS-nya belum ya? iOS belum. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Oke. Kalau punya masukan tentang aplikasi TKN News, tulis di komen. Terima kasih. Sampai jumpa Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.